Mas Jokowi, saya mau tanya, apa iya Habib Rizik itu begitu mengerikannya sehingga seluruh energi, sumber daya, pemerintah, kekuasaan, penguasanya dikerahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, minggu-minggu ini kita benar-benar dibuat heboh deh. Pemberitaan soal Habib Rizik Syihab itu luar biasa sekali. Waduh, dahsyat sekali. Bayangin dari mulai beliau pulang di Bandara Soekarno-Hatta, di Petamburan, kemudian sorenya bikin menikahkan anak disambung dengan maulid. Besoknya lagi acara maulid di Megamendung, semuanya dipermasalahkan. Bayangin, luar biasa. Dua Kapolda dicopot, saudara. Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jakarta, Metro Jaya. Dua Kapolres dicopot, Kapolres Bogor, Kapolres Jakarta Pusat dicopot. Bahkan namanya kepala KUA yang nikahin juga dicopot. Aduh, luar biasa. Gubernur Anies dipanggil polisi 9 jam diperiksa. Kiai Sepuh Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, anak pahlawan nasional, dipanggil juga, diperiksa polisi. Gila ini, gila. Soal baliho, waduh, Pangdam sampai perintahkan TNI copotin baliho. Saya yang perintahkan. Wah, lalu Panglima TNI sebelumnya dengan gagahnya, siapa saja yang menghalangi, mengganggu NKRI, berhadapan dengan TNI. Wah, didampingi dengan jenderal-jenderal tuh. Jenderal-jenderal, pimpinan pasukan elit TNI. Aduh. Lalu rumah sakit Umi soal tes swab dilaporkan, walaupun alhamdulillah kemarin saya dengar wali kota Bogor Bima Arya mencabut laporannya. Tapi begitu hebohnya, saya mau tanya sama siapa ya? Sama siapa? Oh, sama pemerintah, sama Presiden Jokowi. Mas Jokowi, saya mau tanya, apa iya Habib Rizik itu begitu mengerikannya sehingga seluruh energi, sumber daya, pemerintah, kekuasaan, penguasanya dikerahkan untuk ngurus manusia satu ini? Ayo, apa iya? Apa iya tuh dia masalah kita, masalah NKRI itu apa iya dia? Nih, saya kasih tahu ya. Saya ingetin lah, nggak usah kasih tahu, udah pintar maksudnya. Saya ingetin, masalah real Indonesia adalah utang. Utang luar negeri yang kelewat besar jumlahnya. Hampir 7.000 triliun loh. Dengan bunga sangat tinggi. Sangat tinggi. Itu menyebabkan APBN kita tidak bisa maksimal. 30-35% APBN kita hanya untuk bayar utang. Gila loh, gila tuh mas. Kemarin Menteri Keuangan siapa? Sri Mulyani, Menteri Keuangan terbalik dunia itu, terbalik dunia ya, bukan terbaik, terbalik dunia. Itu mengatakan kita tahun ini bayar bunga utang saja 330 triliun lebih. 330 triliun lebih bayar bunga utangnya saja. Belum pokoknya. Dari mana uangnya? Ngutang lagi. Gila nggak? Bayar utang dari utang. Bikin utang untuk bayar bunga utang. Aduh, ini masalah real, bukan Habib Rizik. Masalah real kita apa? Banyak perusahaan tutup, bangkrut. Akibatnya apa? PHK di mana-mana, pengangguran meledak. Itu masalah kita. Masalah real kita adalah para rakyat tidak punya uang. Rakyat lapar. Rakyat tidak punya daya beli. Itu masalah kita. Masalah real kita apa? KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Aduh, itu gila banget. Ayo mau ngomong apa? Ngomong soal kedaulatan. Masalah kita tuh di Laut Cina Selatan. Cina, RRC maksud saya ya, RRC itu datang. Seenak-enak EDW, semaunya, seenak udelnya. Amerika datang. Ini kalau kita percaya, bukan percaya, kalau kita baca dongeng Mahabharata, Laut Cina Selatan itu bakal bisa menjadi medan Kurusetra. Tahu medan Kurusetra? Kurusetra itu tempat bertarungnya keluarga Pandawa. Baratayuda, Pandawa dan Kurawa. Perang. Negara kita jadi perang. Cina dan itu masalah kita, itu masalah kedaulatan. Ancaman dari dalam, separatisme, no, OPM, itu masalah kita. Mas Hadi Cahyanto ya, Panglima TNI. Itu masalah kita.
Perintahkan TNI, perintahkan para Pangdam waspada, siap menghadapi medan pertempuran, bukan petamburan. Nah, kan gitu harusnya. Aduh, ya, Mas Jokowi, saya rakyat Indonesia, ya, sampai presiden sampai itu ibarat kapal tuh nahkoda. Nahkoda, kapal NKRI itu gede banget. Kapal ini mau karam. Gelombang samudra luar biasa. Ini kapal bakal tenggelam, Mas. Oleh berbagai macam masalah. Apa sih namanya? Badai. Badai itu luar biasa di lautan, di samudra itu. Dan badai itu bukan bernama Habib Rizik Syihab. Bukan. Badai itu tadi semacam tadi. Soal ekonomi, soal hukum, soal ketidakadilan, soal ancaman separatisme, kedaulatan. Itu masalah kita. Please. Ayo, sebagai komandan, sebagai nahkoda, saya tidak mengajari, tidak minta sampean panjenengan mengintervensi hukum. Tidak. Tapi sebagai nahkoda, sebagai kepala eksekutif pemerintah, sebagai kepala pemerintah, ayo sampean bisa perintahkan tuh seluruh sumber daya yang ada, para menterinya, panglima TNI-nya, kapoldanya, pangdamnya, apa segala macam, panglima kapolrinya. Fokus ke masalah kita. Bukan Habib Rizik. Dia ngapain sih dia? Nyolong? Enggak. Apa Habib Rizik? Nyuri? Enggak. Nipu? Enggak. Ngambil uang kita nih. Ngambil uang Edi Mulyadi, Arum, Rina, Tony. Siapa lagi tuh? Joko. Siapalah namanya? Enggak. Kantong kita enggak dirogoh. Enggak dicolong. APBD enggak dicolong. Enggak. Nipu? Enggak. Membunuh orang apalagi? Enggak. Ngangkat senjata? Berontak? Kagak. Betawi bilang kagak. Jadi orang ini apa masalahnya? Bahwa dia konsisten, istiqomah berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, iya. Bahwa dia menyuarakan kebenaran melawan kezaliman, iya. Bahwa tuntutannya supaya penguasa negeri ini berlaku adil, iya. Bahwa dia minta supaya negeri ini kembali diurus dengan benar sesuai konstitusi Undang-Undang 45, iya. Salah? Enggak kan? Kan itu. Kecuali nih, mohon maaf, kecuali ya, mohon maaf nih, kecuali nih Pak Polisi, kecuali ya, kecuali Presiden Jokowi, para menterinya, para petinggi negerinya nih tidak peduli rakyat miskin, tidak peduli rakyat nggak makan, tidak peduli perusahaan tutup gulung tikar, tidak peduli pengangguran bertambah di mana-mana, tidak peduli KKN merajalela, tidak peduli ancaman kedaulatan separatisme. Kecuali itu semua tidak peduli, dan kalian tetap dengan kezalimannya, kemungkarannya. Kalau itu jangankan Habib Rizik, saya Edi Mulyadi yang bukan siapa-siapa, kecoa busuk ini, nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, pun akan melawan itu. Ya, jadi udah kepanjangan deh. Saya cuma mau bilang aja, ingetin lagi Mas Jokowi dan kawan-kawan, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, siapapun kalian yang diberi amanat. Negeri ini punya masalah serius, sangat serius. Negeri ini bisa tenggelam, kapal NKRI bisa karam, dan masalah itu bukan Habib Rizik Syihab. Gitu dulu deh dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.